Alhamdulillah ya, semoga semuanya sehat. Ini sudah masuk hari ketiga kalian mengikuti MPLS. Bagaimana? Menarik bukan? Ya. Kali ini kita akan bersama dengan narasumber kita, Ibu Khotijah SPD. Assalamualaikum Bu Khotijah. Waalaikumsalam Bu Ira. Bagaimana Ibu sehat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Anak-anakku yang berbahagia, pagi ini kita akan membahas materi tentang trauma healing. Anak-anak mungkin sudah sering mendengar kata-kata itu, namun mungkin belum paham. Biasanya kata-kata itu akan sering kalian dengar pada saat bencana, terjadi bencana, setelah ada bencana. Bencana berupa tsunami, bencana gempa bumi, gunung meletus dan sebagainya. Setiap kali bencana itu biasanya meninggalkan sisa-sisa yang antara lain adalah trauma secara psikis. Ya. Nah, kali ini nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita, Ibu Khotijah. Bu Khotijah, apa yang dimaksud sebetulnya dengan trauma healing ini, Bu? Ya, sebelumnya saya memperkenalkan diri dengan anak-anak. Ya, masih ingat ya, nama saya Bu Khotijah. Bagaimana kabarnya anak-anak? Saya yakin Anda hari ini masih tetap sehat dan semangat mengikuti kegiatan MPLS hari ini. Tadi ditanyakan oleh beliau Bu Ira mengenai trauma healing, ya, pengertiannya. Sebenarnya mengenai trauma healing itu kan terdiri dari dua kata, yaitu trauma dan healing. Nah, trauma sendiri itu merupakan suatu gangguan kejiwaan yang diakibatkan oleh gangguan mental dari diri kita sendiri, yang diakibatkan oleh yang dikatakan Bu Ira tadi, yaitu permasalahan atau bencana. Nah, bencana itu bisa berupa apa itu tadi, hadir, kemudian gempa, kemudian gunung meletus dan sebagainya. Dan untuk saat ini bencana itu yaitu tersebarnya wabah itu virus. Nah, kemudian healing itu artinya hilang, menghilangkan atau menyembuhkan. Yang mana menghilangkan atau menyembuhkan itu hanya dari diri kita sendiri. Jadi trauma healing itu, ya, kalau diambil suatu kesimpulan, ya, yaitu merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang, ya, yang dilakukan untuk membantu mengatasi gangguan kejiwaan yang diakibatkan oleh gangguan mental tersebut. Jadi tetap dominan dirinya sendiri, ya, menyembuhkan itu, ya, Bu, ya. Dirinya sendiri bagaimana menghadapi, ya, bagaimana kalau kita itu menyesuaikan dengan permasalahan tersebut, kemudian mendapatkan pemahaman, kemudian dari diri sendiri itu ingin ada perubahan atau tidak, seperti itu. Begitu, ya. Nah, seperti tadi, yang namanya gangguan kejiwaan ini bermacam-macam, ya. Contohnya misalnya seperti shock, kemudian sakit fisik yang diakibatkan oleh gangguan mental yang disebut juga dengan psikosomatis. Ya. Stres itu bagaimana? Ya. Kalau Stres itu termasuk stres atau bagaimana? Itu termasuk, itu kan juga hatinya itu tertekan, stres itu kan tekanan. Nah, kemudian juga bisa ini kejenuhan, rasa bosan pada seseorang, misalnya siswa, karena ini
di saat pandemi seperti ini kan dihimbau untuk selalu di rumah. Nah, kemudian ada rasa rindu dengan teman, dengan sekolah. Ini mengakibatkan hati mereka itu merasa tertekan. Tapi mereka itu tidak tahu. Tapi mereka itu tidak bisa untuk mengendalikan emosi dan tidak bisa untuk meluapkan emosi tersebut. Nah, ini yang dimaksud dengan trauma ini. Bu Khotijah, Ya, mengapa siswa itu diberi kegiatan trauma healing itu? Tujuannya apa? Bagaimana? Tentunya sudah umum, sudah pada tahu ya Bu ya. Sejak adanya COVID-19 yang diakibatkan virus corona, pemerintah itu mengambil suatu kebijakan, yaitu orang-orang ya terutama siswa itu tidak boleh beraktivitas di luar. Harapannya hanya untuk beraktivitas di rumah saja, atau belajar di rumah saja, atau stay at home. Ini tujuannya itu apa? Untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Karena virus corona tersebut ya sudah merupakan pandemi. Nah, pandemi itu wabah yang mendunia. Hampir sebagian besar negara itu kena. Nah, sekarang di Indonesia ya negara kita juga kena. Dan mengenai gejala dari terkenanya wabah, terkena apa itu virus corona itu ada yang kelihatan dan tidak kelihatan. Ini kan sangat berbahaya sekali. Penyebarannya itu yang namanya virus corona kok tidak melewat udara seperti kena flu, tapi itu secara perpindahan maksudnya perpindahan antar kesembuhan yang disebut dengan droplet. Maksudnya gini, seseorang ini ada virus corona, kemudian bersentuhan dengan orang lain, jadi orang itu yang langsung kena. Yang tadinya punya virus itu langsung sembuh seperti itu. Nah, makanya karena sangat rentan, sangat dianggap ini berbahaya sekali, ya, maka pemerintah itu menghimbau atau mengeluarkan kebijakan seperti itu, yaitu siswa, orang tua, atau ya orang pada umumnya, ya termasuk siswa itu untuk beraktivitas di rumah, ya, dan belajar di rumah. Nah, harapannya kita semua itu saling menggalang untuk melawan virus corona tersebut. Nah, padahal sampai saat ini siswa itu belajar di rumah kan hampir 4 bulan. Nah, ini belajar di rumah itu siswa kan dia juga merasa bosan, merasa jenuh, merasa tertekan. Maka ini untuk menyembuhkan atau menghilangkan tekanan-tekanan ini atau beban perasaan, maka diperlukan suatu kegiatan yang namanya trauma healing itu, Bu ya. Bu Khotijah, tadi kita sudah berbincang tentang apa itu trauma healing, ya. Kemudian kegiatan apa saja yang bisa dilakukan untuk mengatasi trauma healing? Mengenai kegiatan ya, anak-anakku, kegiatan trauma healing bisa kalian lakukan. Nah, saat ini Anda di rumah, maka kalian bisa mengerjakan pekerjaan yang ada di rumah. Sebagai contohnya bisa kalian saksikan di video ini.
5 aktivitas yang bisa dilakukan di rumah agar tidak bosan untuk mengisi waktu berkualitas. Halo teman-teman, sebelum nonton videonya, subscribe dulu channel Bobo yuk. Aktifkan loncengnya ya. Lalu, jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih. Sejak Senin 16 Maret 2020 lalu, pemerintah meminta masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah dan melakukan kegiatan dari rumah. Sebagai pelajar, kita disarankan untuk belajar dari rumah dengan materi yang dikirimkan oleh guru masing-masing secara daring atau online. Orang tua kita sebagai pekerja pun disarankan untuk bekerja dari rumah dan menyerahkan pekerjaannya secara daring. Hal ini sesuai dengan kebijakan pemerintah yang meminta masyarakat untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari. Teman-teman mungkin merasa bosan di rumah terus setiap hari. Nah, ada beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu berkualitas agar tidak bosan di rumah. 1. Belajar. Waktu yang diberikan oleh sekolah selama 2 minggu ini bukan untuk liburan, tapi untuk belajar di rumah. Jadi, kita tetap harus melakukan kewajiban kita, yaitu belajar. Sesuaikan waktu belajar kita seperti di sekolah. Misalnya, mulai belajar pukul 7 pagi sampai pukul 2 siang. Jangan lupa juga untuk istirahat ya, agar kita tidak kelelahan. Sisihkan waktu yang sama seperti jam istirahat di sekolah. 2. Melakukan hobi. Setelah kita selesai belajar, kita bisa melakukan banyak hal di rumah. Salah satunya adalah melakukan hobi. Hal ini bertujuan agar kita mengasah kemampuan atau bakat kita lebih dalam lagi. Kita juga bisa mengunduh aplikasi yang berkaitan dengan hobi kita di ponsel masing-masing. Misalnya aplikasi yang berhubungan dengan musik, menggambar, dan lain-lain. 3. Olahraga. Saat kita di rumah, mungkin tidak banyak aktivitas fisik yang kita lakukan. Bahkan kita mungkin harus duduk di depan komputer atau laptop selama berjam-jam. Maka itu olahraga menjadi hal yang penting supaya tubuh kita tetap sehat dan aktif bergerak. Tapi kalau bisa, lakukanlah olahraga di dalam rumah atau di teras. Hindari berolahraga di tempat umum seperti taman, untuk mengurangi kontak langsung dengan orang lain. 4. Membantu orang tua. Tidak hanya pelajar, pekerja pun diminta untuk bekerja dari rumah. Maka itu kemungkinan orang tua kita juga berada di rumah. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk semakin mengakrabkan diri dengan orang tua. Salah satu caranya dengan membantu orang tua. Teman-teman bisa membantu memasak, mencuci piring, hingga membersihkan rumah. 5. Bersantai bersama keluarga. Momen belajar di rumah untuk kita dan bekerja di rumah untuk orang tua juga bisa menjadi momen untuk mengakrabkan diri bersama keluarga. Kita bisa bersantai dan mengobrol bersama keluarga saat malam tiba, di saat kita sudah selesai belajar dan orang tua sudah selesai bekerja. Kita juga bisa membuat permainan sederhana yang menyenangkan dengan keluarga. Nah, itu tadi beberapa aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah untuk mengisi waktu supaya kita tidak bosan. Selamat mencoba teman-teman! Teman-teman, jangan lupa kunjungi website untuk anak ya, bobo.id. Like, comment, share, dan subscribe juga ke channel Bobo yuk! Nah, begitu anak-anak, tayangan dari video tadi yang banyak sekali memberi contoh kegiatan trauma healing yang bisa Anda lakukan. Begitu Bu Ira? Begitu ya. Jadi bisa sambil menyalurkan hobinya ya Bu ya. Ya, betul sekali ya. Demikian anak, tadi kalian sudah menyaksikan video bagaimana untuk
mengatasi trauma healing. Sekarang yang perlu mungkin kita bahas Bu Khadijah, ya, bagaimana supaya kita itu menjaga mental kita di masa pandemi ini supaya tidak terkena trauma dan sebagainya. Itu bagaimana? Ya. Nah, untuk menjaga kesehatan mental kita itu supaya tidak terkena trauma, kemudian juga supaya kita itu tidak stres, kemudian tidak shock. Kemudian juga kalau untuk anak-anak yang sudah lebih banyak waktunya itu di rumah, tidak beraktivitas di luar, sehingga anak-anak itu misal ini ada beberapa tips untuk menghindari atau mencegah gangguan mental tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa kita anak kita atau anak-anak saksikan di video ini. Merebaknya pandemi corona menyebabkan pemerintah memberlakukan work from home selama 2 pekan ini, sehingga menyebabkan banyak orang stres karena harus berdiam diri di rumah. Untuk itu, saya akan memberikan beberapa tips untuk menjaga kesehatan mental Anda dalam menghadapi pandemi corona saat ini. Pertama, pilih informasi. Di era digital saat ini, semua orang dapat dengan mudah mengakses informasi dari berbagai sumber. Untuk itu, kita harus jeli dalam memilih informasi yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga kita tidak terjerumus dalam berita hoax. Kedua, perbanyak komunikasi. Situasi saat ini juga membuat kita memiliki waktu untuk berkomunikasi dengan keluarga. Maka, manfaatkanlah sebaik-baiknya. Jika sedang menghadapi suatu masalah, maka sebaiknya ceritakanlah masalah tersebut kepada keluarga, sehingga keluarga dapat ikut membantu. Ketiga, mengisi waktu luang dengan hobi. Dalam rangka pencegahan corona, WHO menyarankan orang-orang bermain game saat karantina. Bermain game bisa menjadi hobi yang sehat untuk orang-orang selama masa karantina, karena membantu menghilangkan stres dan rasa khawatir. Kegiatan ini menyediakan beberapa pelarian yang sangat dibutuhkan di tengah ketidakpastian seperti saat ini. Keempat, berolahraga di rumah. Daya tahan tubuh yang kuat menjadi salah satu benteng menghadapi virus corona. Untuk itu, olahraga teratur menjadi cara untuk menjaga kesehatan, kebugaran, dan daya tahan tubuh. Selain itu, juga dapat menjaga kesehatan mental kita. Kelima, menjaga pola makan. Jika kekurangan vitamin dan mineral, maka fungsi antibodi tubuh akan menurun. Oleh karena itu, sangat penting menjaga proteksi tubuh dari dalam, sehingga lebih terlindung dari virus-virus di luar. Dengan menjaga pola makan pula, kita dapat mengendalikan mood kita dengan baik, sehingga tidak mudah untuk stres. Keenam, istirahat yang cukup. Jika tidur cukup, maka sel-sel di dalam tubuh seseorang akan diperbarui. Karena itulah, sebisa mungkin seseorang harus beristirahat yang cukup, terlebih setelah melakukan aktivitas hari-hari. Selain itu, istirahat yang cukup juga dapat mengembalikan mood kita. Tetap jaga kesehatan and stay safe terus guys. Terima kasih. Demikian anak-anak tadi sudah menyaksikan video tayangan tentang tips-tips kita untuk menghadapi trauma healing ya. Jadi kalian bisa mencermati kemudian melaksanakan tips-tips yang ada sehingga kita tetap sehat di masa pandemi ini. Bu Khadijah, untuk kejelasan anak-anak ini apakah Ibu memiliki tugas-tugas khusus untuk anak-anak? Ya anak-anakku, ini dari Ibu Khadijah ada tugas untuk kalian supaya kalian itu nanti lebih paham
bisa mempraktekkan atau mengaplikasikan mengenai kegiatan trauma healing ini. Nah, nanti tugas tersebut akan saya tayangkan. Begitu ya Bu, jadi ditayanginnya ya. Demikian anak-anak, tugas akan ditayangkan setelah akhir sesi ini. Kalian tinggal mematuhi semua tugas. Nah anak-anak, kalian sudah menyaksikan tips-tips bagaimana untuk mengatasi trauma healing. Jadi kalian tinggal mempraktekkan. Apakah kalian juga merasakan adanya trauma atau tidak? Maka silahkan kalian cermati kembali dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Khadijah. Selanjutnya, nggak seru ini kalau nggak ada tugasnya Ibu Khadijah. Ya. Oke, monggo Bu Khadijah, ada tugas apa nih Bu? Anak-anakku semua, supaya kalian mengenai kegiatan trauma healing ini lebih paham, kemudian kalian itu dapat mengaplikasikan, maka Bu Khadijah akan memberikan tugas pada kalian. Nanti setelah selesai kegiatan ini akan saya tayangkan. Begitu Bu? Iya. Oke anak-anak, jadi nanti setelah acara ini selesai kalian ikuti tugas yang akan ditayangkan. Kemudian tugas itu dikirimkan sesuai dengan alamat yang sudah ada. Ya, sekali lagi, mari kita tetap semangat meskipun dalam masa pandemi belajar di rumah, kita tetap semangat. Ya, tetap semangat, tetap sehat meskipun stay at home, belajar di rumah, study from home, begitu ya. Oke. Saya Bu Irawati dan Ibu Khadijah undur diri, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.